terima kasih Dokter Doni. Pertanyaannya terkait dengan penggunaan pil KB. Sebetulnya pil KB justru sebetulnya tidak ada urusannya sebenarnya dengan bagaimana menopause itu terjadi. Kalau kita ingat bagaimana menopause itu terjadi adalah karena dia turunnya atau depresi dari cadangan sel telur yang ada dari ovarium. Pil KB itu tidak mempengaruhi cadangan dari sel telur tersebut. Jadi ketika perempuan di usia reproduksi mengkonsumsi pil KB, itu tidak ada hubungannya dengan cadangannya menjadi lebih berkurang atau lebih banyak atau mungkin menjadi bermasalah begitu. Sehingga ketika pil KB itu dikonsumsi, cadangannya akan tetap terus-terusan turun walaupun memang dia tidak bertelur ya tapi memang rekrutmennya ya tetap terjadi, tapi cadangannya tidak akan menetap ataupun malah terus menurun. Jadi kesimpulannya adalah penggunaan pil KB tidak akan mempengaruhi usia dari terjadinya menopause. Karena pada akhirnya cadangan sel telur yang terus-terus menurun dengan adanya usia akan mempengaruhi ke menopause itu sendiri. Jadi semoga menjawab itu ya. Tidak ada hubungannya gitu dengan pil KB. Jadi tidak ada hubungannya dok ya antara Iya. menopause dengan riwayat penggunaan KB ketika masa reproduksi. Betul. Lantas bagaimana dengan sterilisasi dokter? Di sini dikatakan ada yang mengatakan bahwa tindakan metode operasi wanita ya itu malah justru mempercepat terjadinya menopause. Benar nggak itu? Baik. Ini pasti Dokter Doni juga tahu nih, Dokter Doni, Dokter Dandi nih pasti juga tahu pasti bahwa tidak ada hubungannya juga ya, karena sterilisasi itu kita tahu yang dimanipulasi itu adalah tuba falopinya, yaitu di mana tempat bertemunya sperma dan sel telur, yaitu di tempat ibaratnya di bagian tubanya kalau kita tahu di struktur dari uterus dan ovaria. Sehingga ketika itu dimanipulasi tidak ada urusannya dengan kedua ovaria, kecuali saat prosedur tersebut ada urusan nih dengan ovarianya di otak-atik tuh kedua indung telur. Nah itu bisa jadi mempengaruhi. Tapi kalau sterilisasi sendiri dengan kita sebutnya namanya tubektomi ya, atau pemotongan dari tuba, itu tidak ada hubungannya dengan kejadian menopause ataupun cadangan indung sel telur yang berhubungan dengan kejadian menopause bila sudah habis cadangannya. Begitu Dokter Doni. Baik, cukup jelas ya. Jadi tindakan sterilisasi itu tidak menurunkan cadangan telur kecuali ketika melakukan proses sterilisasi mengganggu aliran darah ke dalam ovarium atau indung telur itu sendiri ya dok ya? Betul. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya untuk Bu Nina nih. Apakah ada sediaan topikal yang bisa dioles untuk mengurangi rasa nyeri ya yang dialami oleh para wanita di saat menopause ketika berhubungan seksual dok? Bu, silakan. Baik, terima kasih dok. Pada wanita menopause saat berhubungan seks dapat menggunakan lubrikan yang biasa saja yang tidak perlu mengandung hormon. Namun apabila tujuannya untuk mencegah terjadinya atrofi atau kekeringan dapat menggunakan estrogen yang gel dok. Seperti itu. Oke, baik. Jadi kalau memang sudah terjadi atrofi atau penipisan, jadi menggunakan gel yang mengandung estrogen ya Bu ya? Iya betul seperti itu. Baik. Nah kemudian untuk pertanyaan selanjutnya untuk Bu Nina, apakah betul nih mengkonsumsi telur ikan dan telur kepiting tidak disarankan pada wanita yang menopause karena dapat meningkatkan risiko kanker yang berkaitan dengan hormon? Baik, untuk telur ikan dan telur kepiting memang mengandung kolesterol, tapi tidak ada hubungannya secara langsung dengan terjadinya atau timbulnya kanker seperti itu dok. Oke, berarti tidak berhubungan ya antara telur ikan dengan timbulnya kejadian kanker ya. Nah, selanjutnya kembali nih ke Dr. Fernandi nih, ada yang bertanya tadi tentang TOT ya. Nah, ada jangka waktu nggak dok pemasangannya? Terus kemudian apakah ada efek samping nggak? Kan tadi kan dokter bilang ini minimal invasif. Apakah ada efek samping nggak? Karena apakah perlu dibius juga nggak gitu dok? Apakah perlu di kamar operasi atau bagaimana? Silakan dok. Ya, terima kasih Dr. Doni. Jadi ini menarik ya. Jadi pemasangannya cukup simple dan cukup cepat ya. Jadi rata-rata sekitar 20-30 menit saja paling lama ya. Namun memang sih untuk nyamannya memang diperlukan sedikit namanya sedasi ya. Jadi seperti kalau misalnya tindakan kuret itu kan dikasih
penenang atau supaya bisa tidur, ya sehingga waktu tindakan itu sama sekali tidak ada terasa tidak nyaman seperti itu sih. Kalau untuk efek samping, karena tindakannya itu hanya pemasangan seperti gambar tadi, memang ada luka sedikit di daerah selangkangan. Mungkin hanya sedikit rasa kurang nyaman saja di daerah selangkangan itu, bekas tempat dipasangnya pitanya tersebut. Saya biasanya itu saja yang paling banyak dikeluhkan. Tidak ada yang pasien bisa langsung pulang dok kalau habis dipasang atau perlu dirawat? Bisa langsung pulang ya, karena tidak tindakannya kan minimal hanya pasang seperti itu, terus langsung setelah itu ya seperti biasa istirahat dulu 1-2 jam seperti kalau tindakan kuret gitu ya pada keguguran, terus habis itu kalau oke semua saya pulang. Ya. Apakah pemasangan TOT untuk terapi stress urinary incontinence ini memiliki resiko terhadap aktivitas seksual, dok? Jadi nanti suaminya merasakan ada sesuatu gitu, ada merasa seperti ada tali di dalam vagina pasangannya. Baik, jadi sama sekali tidak ya, karena benang itu atau pita itu ditanam di bawah kulit vagina ya, di bawah permukaan vagina. Sehingga itu tidak akan terasa apa-apa, karena juga makanya vagina perlu diperiksa dulu. Apabila vaginanya memang juga sudah agak tipis, biasanya kan kita juga langsung memberikan terapi-terapi juga suportifnya ya, untuk menebalkan vaginanya ya tadi, mungkin mau pakai hormonal atau mau dikombin dengan laser dulu gitu ya. Tapi pada intinya sih sangat jarang pemasangan pita itu menimbulkan gangguan seksual, sangat jarang, kecuali pada beberapa kasus yang juga jarang atau sedikit jumlahnya, kalau memang tadi vaginanya juga memang masih sangat tipis gitu ya, sehingga kadang-kadang ya itu mungkin jadi agak sedikit terasa, tapi itu kasusnya sangat jarang, terutama kalau kita antisipasi. Saya rasa itu jawaban saya. Ya. Baik, terima kasih Dr. Fernandi. Kita kembali ini ke Dr. Karina ya. Nah, ada pertanyaan untuk Dr. Karina. Untuk penuaan dan menopause adalah suatu proses yang fisiologis alami ya. Nah, tapi kenapa ada wanita yang tetap bisa kelihatan muda gitu? Kulitnya kencang dibandingkan wanita lain. Apakah ada yang mempengaruhi? Apakah mereka melakukan intervensi dari luar seperti bedah atau stem cell? Atau memang benar tuh terapi stem cell itu bisa membuat orang-orang yang menopause itu tetap terlihat muda gitu, tetap keluhan-keluhannya itu bisa mengurangi keluhan-keluhan yang didapatkan ketika menopause gitu. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Memang sih kita juga nggak bisa menuduh semua orang tuh pasti operasi ya. Mungkin juga memang perawatannya paripurna tuh dari muda. Contoh saya sebutkan Ibu Titi Puspa, kebetulan ada hubungan saudara ya, jadi saya paham persis, karena kalau mau operasi pasti beliau kontak saya. Dan pada kenyataannya beliau tuh nggak pernah operasi loh, tapi memang beliau sangat menjaga badannya dari muda. Jadi beliau tuh sangat menjaga makannya, minum air putihnya banyak banget, makan buahnya banyak, tiap hari senam muka. Luar biasa deh, kayaknya kita sih sulit ya, apalagi zaman sekarang. Kayaknya saya milih WhatsApp-an deh dibanding senam muka misalnya. Atau mungkin makan terlalu mudah ya, sekarang mesen makanan dari luar itu terlalu mudah gitu. Nah, susah. Nah, jadi bila memang tidak sanggup seperti beliau gitu, menjaga disiplin seperti beliau, tentu ya sekarang alhamdulillah kita hidup di zaman sekarang yang penuh dengan teknologi yang baru-baru gitu. Iya, sangat bisa melakukan stem cell untuk peremajaan, PRP, laser, multiple kombinasi ya, atau mungkin juga memang ada juga pasien yang langsung aja, dok saya operasi aja dia langsung ada. Nah, jadi kalau kita melakukan semua kombinasi treatment itu ya, multimodalitas, tentu sesuai apa yang kita butuhkan. Nah, tentu sangat bisa sebenarnya kita menjaga fungsi dan tampilan kita walaupun sudah menopause untuk tetap sangat atraktif dan menarik dan tampak awet muda. Begitu Dr. Doni. Baik, berarti usaha tidak akan mengingkari hasil ya dok ya? Tentu, jadi tentu. Jadi itu bohong kalau yang bilang saya nggak melakukan apa-apa tapi tetap terlihat cantik seperti Titi Puspa gitu, tapi pasti ada sesuatu yang
dilakukan ya, minimal dari habit